يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته الكرام وعلى من وبه صلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله. صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Banu a'mamihi sallallahu alaihi wasallam wa banatu ammatihi. Anak laki-laki dan anak perempuan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muttalib. Sepupu Nabi yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Thalib ibnu Abi Thalib. Yang kedua, sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam namanya Thalib bin Abi Thalib. Inilah kenapa Abu Thalib itu dipanggil dengan sebutan Abu Thalib, karena beliau memiliki anak yang bernama Thalib. Tuwfiya walam yuslim. Thalib bin Abi Thalib ini wafat dan beliau belum sempat memeluk agama Islam. Kemudian Aqil bin Abi Thalib, Aqil bin Abi Thalib. Tuwfiya bi khilafati Muawiyah musliman. Ada lagi sepupu Nabi yang bernama Aqil bin Abi Thalib. Aqil ini wafat pada kehalifahan Muawiyah dan Aqil ini wafat dalam keadaan muslim. Kemudian Ja'far ibnu Abi Thalib wa huwa at-Tayyar ustushhida fi Mu'tata. Kemudian lagi sepupu Nabi Ja'far ibnu Abi Thalib wa huwa at-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bergelar At-Tayyar. At-Tayyar ini artinya orang yang terbang, orang yang memiliki dua sayap. Ustushhida fi Mu'tata. Ja'far bin Abi Thalib ini wafat dalam keadaan syahid pada peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ialah peperangan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ikut atau tidak hadir dalam peperangan tersebut.
Di dalam perang Mu'tah ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan yang Nabi memilih panglima perang dari sahabat beliau yang tercinta, yaitu Zaid bin Harisah. Nah, jadi Nabi mengirim pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, apabila Zaid bin Harisah ini nanti syahid, maka panglima perang digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan apabila Ja'far bin Abi Thalib syahid, kata Nabi, maka panglima perang dipegang nanti oleh Abdullah bin Rawahah. Dan apabila Abdullah bin Rawahah syahid, maka kata Nabi, aku serahkan kepada kaum muslimin untuk memilih siapa panglima perang mereka. Nah, akhirnya terjadilah perang Mu'tah, di mana perang Mu'tah ini kaum muslimin cuma berjumlah sekitar 3.000 orang, dan kaum musyrik atau orang-orang kafir berjumlah lebih daripada 100.000 orang. Nah, peperangan terjadi, kemudian dalam perang tersebut wafatlah sahabat Nabi, panglima perangnya yaitu Zaid bin Harisah. Nah, sesuai amanat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Zaid bin Harisah ini wafat, maka panglima perang diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, akhirnya peperangan terjadi lagi dan dipimpin langsung oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib juga wafat dalam peperangan tersebut. Ja'far bin Abi Thalib ini menurut riwayat, tangan kanan beliau dipotong oleh musuh dan tangan kiri beliau juga dipotong oleh musuh. Artinya Ja'far syahid dalam keadaan kedua tangannya putus. Nah, lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi kita, innallaha abdalahu biyadaihi janahaini yatiru bihima fil jannah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua tangan Ja'far bin Abi Thalib dengan sepasang sayap yang dia akan selalu terbang di dalam surga. Jadi sampai sekarang dan sampai hari kiamat, Ja'far bin Abi Thalib itu dia selalu terbang di surga, karena dia memiliki kedua sayap sebagai ganti tangannya yang terputus di dalam peperangan Mu'tah. Nah, makanya Ja'far ini bergelar At-Tayyar. Nah, sesudah Ja'far ini wafat dalam peperangan Mu'tah, maka panji-panji perang atau panglima perang digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Nah, Abdullah bin Rawahah kemudian dalam perang Mu'tah juga wafat. Abdullah bin Rawahah ini juga termasuk sahabat yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah wafat Abdullah bin Rawahah, nah maka sesuai amanat Nabi, kepemimpinan dalam perang atau panglima perang dipilih oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin sepakat memilih panglima perang yaitu Khalid ibnu Walid. Nah, di tangan Khalid ibnu Walid ini perang Mu'tah bisa dimenangkan, yang mana kaum muslimin cuma berjumlah sekitar 3.000 melawan 100.000 orang lebih orang-orang kafir atau orang-orang musyrik. Ja'far ibnu Abi Thalib wa huwa at-Tayyar ustushhida fi Mu'tata sanata samanin minal hijrati radhiyallahu anhu. Beliau wafat
syahid di dalam peperangan Mu'tah pada tahun ke-8 daripada Hijriyah radhiyallahu anhu. Kemudian sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi bernama Ummu Hani bintu Abi Thalib wa ismuha Pahitah. Ada lagi sepupu Nabi yang bernama Ummu Hani bintu Abi Thalib, saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Nama asli beliau adalah Pahitah. Jadi dipanggil Ummu Hani, cuma namanya aslinya Pahitah. Aslamat wa hajarat, dia memeluk Islam dan dia pun hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa zawjuha Hubairatu bin Wahbin al-Mahzumi. Suami daripada Pahitah ini namanya Hubairah bin Wahab al-Mahzumi. Wa waladat lahu Aklata wa Ja'dah. Dan Pahitah ini melahirkan bagi Hubairah, artinya dalam perkawinannya dengan Hubairah dia melahirkan anak yang bernama Aklah dan Ja'dah. Kemudian Jumanatu bintu Abi Thalib, ada lagi sepupu Nabi bernama Jumanah, anak perempuan Abi Thalib. Aslamat wa bayat, dia juga memeluk Islam dan ikut berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zawjuha Abu Sufyan ibnul Haris ibni Abdul Muttalib ibni ammiha. Dan suami daripada Jumanah yaitu namanya Abu Sufyan ibnul Haris ibni Abdul Muttalib. Nah, mereka ini kawin bersepupu. Jumanah anak Abu Talib. Suaminya Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib. Haris dengan Abu Talib ini bersaudara. Nah, jadi mereka kawin bersepupu. Fahaulai auladu Abi Thalib wa ummuhum kulluhum Fatimatu bintu Asad ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay. Dan seluruhnya mereka itu dari Ali bin Abi Thalib, Talib bin Abi Thalib, Akil bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Ummu Hani atau Pahitah bintu Abi Thalib, Jumanah bintu Abi Thalib. Seluruhnya itu anak Abu Talib. Wa ummuhum kulluhum Fatimatu bintu Asad. Dan ibu mereka seluruhnya tadi bernama Fatimah bintu Asad. Ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay. Qalu hiya awwalu Hashimiyatin waladat li Hashimiyin. Para ulama berkata, dia Fatimah binti Asad ini adalah wanita pertama Bani Hashim yang melahirkan untuk laki-laki Bani Hashim. Jadi mereka ini antara Fatimah dengan Abu Talib sama-sama daripada Bani Hashim. Abu Talib ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Nah, sementara Fatimah bintu Asad bin Hashim. Jadi mereka sama-sama Bani Hashim, kawin bersepupu. Nah, kemudian lahirlah anak-anak mereka Ali, kemudian Talib, kemudian Ja'far, Akil, dan orang-orang yang disebutkan di dalam kitab tadi. Jadi mereka ini sama-sama Bani Hashim, dan Fatimah binti Asad inilah wanita pertama Bani Hashim yang melahirkan keturunan daripada Bani Hashim. Waqad aslamat wa hajarat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dia Fatimah bintu Asad ini memeluk Islam dan dia hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa matat bil Madinatil Munawwarah, dan beliau wafat di Madinah.
wa syahidaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyaksikan kewafatannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah binti Asad ini termasuk orang yang sangat berperan dalam memelihara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kecil. Beliau adalah istri daripada Abu Talib. Jadi memelihara Nabi kita adalah Abu Talib dengan istrinya yang bernama Fatimah bintu Asad. Nah makanya dalam riwayat ketika Fatimah bintu Asad ini meninggal, Nabi sendiri yang menggali kuburnya dan Nabi masuk ke liang lahatnya. Ada riwayat Nabi sempat berbaring di liang lahatnya dan Nabi kita yang menurunkan jenazah daripada Fatimah bintu Asad, orang tua Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Kemudian sepupu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lagi, Abdullah ibnul Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa huwa rabaniyu hadhil ummah. Ada lagi sepupu Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib. Wa huwa rabaniyu hadhil ummah, dan Ibnu Abbas ini atau Abdullah bin Abbas ini adalah ulamanya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rabaniyu hadhil ummah, orang yang alim pada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi namanya Abdullah bin Abbas, cuma biasanya dipanggil atau disebutkan di dalam kitab-kitab rawi-rawi itu namanya Ibnu Abbas. Karena di zaman Nabi itu banyak sahabat yang bernama sama. Banyak sahabat yang bernama sama, yaitu Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Ammar, ada Abdullah bin Mas'ud. Nah jadi para ulama menyebutkannya yang namanya Abdullah ini mereka sebut Ibnu. Misal Abdullah ibni Abbas, mereka sebut Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, mereka sebut Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, mereka sebut Ibnu Mas'ud. Tetapi ada kaidah para ulama, apabila disebutkan di dalam kitab-kitab itu namanya Abdullah, maka yang dimaksud di situ adalah Ibnu Mas'ud. Nah, jadi bila ada di dalam kitab-kitab hadis, ulama menyebutkan dari Abdullah, maka berarti di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi anak paman Nabi lagi Abdullah ibnu Abbas ibni Abdul Muttalib wa huwa rabaniyu hadhil ummah, dan Ibnu Abbas adalah ulamanya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal fadal wa kasiru wat tamamu wa kusamu wa ma'badu wa Abdurrahman wal Haris wa Ubaidullah wa Mushhir wa Subaih wa Ummu Habibah wa fi ba'dil kutub Ummu Habib wa Safiyatu wa Aminatu wa fi ba'dil kutub Aminah, kulluhum abnaul Abbas ibni Abdul Muttalib. Nah seluruhnya yang disebutkan tadi, Fadal, Kasir, Tamam, Kusam, Ma'bad, Abdurrahman, Haris, Ubaidillah, Mushhir, Subaih, Ummu Habibah, Safiyah, Aminah atau Aminah, kulluhum abnaul Abbas ibni Abdul Muttalib. Seluruhnya itu anak daripada Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi paman Nabi yang paling banyak anaknya ialah Sayyidina Abbas. Ada Abdullah bin Abbas, ada Fadal, ada Kasir, banyak nama anaknya. Kemudian lagi Abdullah ibnu Zubair ibni Abdul Muttalib. Ada lagi sepupu Nabi bernama Abdullah ibnu Zubair ibni Abdul Muttalib. Wa Urwatu, dan Urwah. Kemudian Ummul Hakam, Duba'ah, Tahir, kulluhum
abna Zubair. Seluruhnya mereka itu anak paman Nabi yang bernama Zubair. Jadi Nabi kita ini banyak memiliki sepupu. Kemudian Umaratu bintu Hamzah, Ya'la ibnu Hamzah, Fatimatu bintu Hamzah, wa zawjuhal Miqdad ibnul Aswad. Ada lagi sepupu Nabi namanya Umarah bintu Hamzah. Nah, ini sepupu Nabi dari anak paman beliau yang bernama Hamzah. Ada namanya Umarah. Ada lagi Ya'la ibnu Hamzah, Ya'la bin Hamzah. Kemudian Fatimatu bintu Hamzah, Fatimah bintu Hamzah. Jadi ada anak Sayyidina Hamzah itu juga memiliki nama Fatimah. Wa zawjuha, dan suami dari Fatimah bintu Hamzah, Al-Miqdad binul Aswad, Miqdad bin Aswad. Kemudian sepupu Nabi lagi Abu Sufyan ibnul Haris ibni Abdul Muttalib. Ada lagi sepupu Nabi namanya Abu Sufyan. Lain mertua Nabi Abu Sufyan itu Ibnul Harab. Nah, kalau ini Abu Sufyan ibnul Haris, ini sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibni Abdul Muttalib. Aslama wa sabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain wa mata sanata sittin wa isrin wa shalla alaihi Umar bin Al-Khattab. Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi, aslama, dia masuk Islam. Wa sabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain, dan beliau tetap bersama Nabi dalam peperangan Hunain. Jadi di dalam sejarah peperangan yang terjadi bagi kaum muslimin di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara penting yang mana merupakan kebanggaan bagi para sahabat. Yang pertama, ketika perang Badar, orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu mereka bangga karena di dalam perang Badar itu kaum muslimin berjumlah 313 orang melawan 1000 lebih pasukan orang-orang kafir, yang mana peperangan dimenangkan oleh orang-orang muslim. Orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar ketika itu mereka merasa rugi. Karena bagi ashabul Badar Allah menjanjikan ampunan dosa-dosa mereka baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Makanya orang-orang yang ikut dalam perang Badar mereka biasanya menaruh kalimat Al-Badri sesudah nama mereka. Misal Abdullah Al-Badri, artinya mereka ini orang yang ikut dalam perang Badar. Yang kedua, di dalam peperangan yang sangat bersejarah dan mereka bangga apabila mereka mengingat peperangan tersebut, yaitu perang Hunain. Yang mana di dalam perang Hunain ini pada awal pertama kali kaum muslimin ini kalah. Orang-orang kafir menyerang dengan serentak sehingga orang-orang yang pertama bergabung dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kaget dan lari. Ketika mereka lari maka diikutilah oleh kaum muslimin yang lain, mereka lari. Sehingga hanya sedikit dari sahabat Nabi yang bertahan dan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka melindungi Nabi. Jadi ketika perang Hunain itu kaum muslimin ini kalah mundur dan tertinggal Nabi dengan sedikit para sahabat. Nah, para sahabat yang tertinggal ini mereka bertahan bersama Nabi, mereka melindungi Nabi. Ada yang kena panah sampai 70 panah karena kaum musyrikin, kaum kafir waktu itu
hanya mengincar Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sahabat yang cuma sedikit itu melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian akhirnya kembali para sahabat yang lain berperang, maju dan memenangkan peperangan. Nah sehingga orang-orang yang tetap di dalam perang Hunain itu, yang tidak lari dalam perang Hunain, mereka namanya disebut dalam sejarah dengan kalimat sabata pi Hunain. Yang lain semua lari, cuma ada beberapa puluh sahabat yang tidak lari melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antaranya Naufal ibnul Haris ibni Abdul Muttalib. Aslama, beliau masuk Islam, wasabata yauma Hunain, dan beliau tetap bersama Nabi, beliau tidak meninggalkan Nabi pada waktu perang Hunain. Jadi awal perkara perang Hunain ini kalah. Kemudian Umayyah binul Haris ibni Abdul Muttalib. Ada lagi sepupu Nabi namanya Umayyah ibnul Haris, anak paman Nabi yang bernama Haris ibni Abdul Muttalib. Wa Rabi'atu binul Haris ibni Abdul Muttalib, Abdul Syamsi ibnul Haris ibni Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ibni Haris ibni Abdul Muttalib. Kemudian Arwa bintul Haris ibni Abdul Muttalib. Kemudian Abdullah ibnul Haris aslama wa mata bi ahdihi. Ada lagi sepupu Nabi bernama Abdullah ibnul Haris. Aslama, beliau masuk Islam, wa mata fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utbatu binu Abilah bin. Ada lagi sepupu Nabi yang bernama Utbah. Utbah ini anak daripada Abu Lahab. Zakara fil Isabah, menyebutkan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Isabah, annahu aslama, bahwasanya Utbah anak Abu Lahab ini masuk Islam. Wasabata yauma Hunain, dan Utbah ini pun juga tidak meninggalkan Nabi dalam peperangan Hunain. Jadi ada Abu Lahab ini memiliki anak. Yang anak Abu Lahab ini masuk Islam, dan ketika perang Hunain di mana para sahabat yang lain lari, dia ikut melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertahan di dalam peperangan Hunain. Wa Utaibatu ibnu Abi Lahab, dan ada lagi sepupu Nabi yang bernama Utaibah ibnu Abi Lahab, wa huwa allazi da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam bi ayyusallitallahu alaihi kalban ya'kuluhu fa'akalahul asad. Utaibah ini adalah anak Abu Lahab yang Nabi mendoakan atasnya. Mendoakan apa? Bahwa Allah kuasakan Utaibah ini supaya dimakan anjing. Ujar Nabi, mudah-mudahan Utaibah itu matinya dimakan anjing. Utaibah ini diantara anak Abu Lahab yang sangat benci kepada Nabi. Utaibah ini pernah meludahi Nabi. Nah, jadi Nabi kita marah, Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah kuasakan Utaibah itu matinya dimakan anjing. Fa'akalahul asad, maka memakan akan Utaibah itu oleh serigala. Nabi berdoa mudahan dimakan anjing, ternyata Utaibah itu dimakan serigala. Pada suatu hari dia berangkat musafir, di tengah jalan Utaibah ini dimakan oleh serigala. Kemudian ada lagi Mu'attib ibnu Abi Lahab. Ada lagi anak paman Nabi Abu Lahab namanya Mu'attib. Aslama wasabata yauma Hunain. Dia juga masuk Islam dan dia bertahan tetap bersama Nabi, melindungi Nabi di dalam peperangan Hunain. Jadi ada dua orang anak Abu Lahab yang masuk Islam dan ikut dalam perang Hunain.
Wa haula'i salasah, dan mereka yang 3 orang tadi, Utbah ibnu Abi Lahab, Utaibah ibnu Abi Lahab, kemudian Mu'atib ibnu Abi Lahab, ummuhum Ummu Jamil bintu Harab. Ibu mereka seluruhnya tadi adalah Ummu Jamil bintu Harab. Hamalatul Hatab. Nah, orang yang disifatkan di dalam Al-Quran itu Hamalatul Hatab, orang yang membawa kayu bakar. Jadi Utbah, Utaibah, kemudian Mu'atib, ini anak Abu Lahab dari perempuan yang bernama Ummu Jamil yang disebutkan di dalam Al-Quran Hammalatul Hatab. Wahia ammatu Muawiyah, dan Ummu Jamil ini adalah bibinya Muawiyah ibni Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini bersaudara dengan bini Abu Lahab. Abu Sufyan bin Harab dengan Ummu Jamil bintu Harab. Jadi Ummu Jamil ini yang disifatkan di dalam Al-Quran Hamalatul Hatab, bibi daripada Muawiyah. Kemudian lagi Durrah bintu Abi Lahab. Ada lagi anak Abi Lahab, cuman dari istri yang lain, namanya Durrah bintu Abi Lahab. Aslamat, dia masuk Islam. Kemudian Subai'atu bintu Abi Lahab, ada lagi Subai'ah bintu Abi Lahab. Ada lagi anak paman Nabi Subai'ah namanya, anak Abu Lahab juga. Kemudian Khalid bin Abi Lahab ibni Abdul Muttalib, ada lagi anak Abu Lahab namanya Khalid dari istri yang lain. Kemudian Hindun bintul Muqawwam, ada lagi sepupu Nabi yang bernama Hindun, anak perempuan dari paman Nabi yang bernama Muqawwam ibnu Abdul Muttalib, bintul Muqawwam ibni Abdul Muttalib. Kemudian Arwa bintul Muqawwam ibni Abdul Muttalib, ada lagi sepupu Nabi namanya Arwa, anak perempuan dari Muqawwam. Kemudian ada lagi Murrah bintu Hajal, sepupu Nabi ada lagi namanya Murrah, anak paman Nabi yang bernama Hajal ibni Abdul Muttalib. Nah, itulah sepupu-sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari paman-paman beliau. Auladuhu, anak Nabi kita, anak-anak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Auladuhu Sallallahu Alaihi Wasallam awaluhum al-Qasimu, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama di antara mereka adalah Qasim. Jadi anak Nabi yang paling pertama, anak Nabi yang paling pertama dilahirkan itu adalah Qasim. Wabihi kana Sallallahu Alaihi Wasallam yukanna, dan dengan Qasim inilah Nabi kita diberi kunyah. Makanya kunyah Nabi kita Abul Qasim, abahnya Qasim, karena anak pertama Nabi kita bernama Qasim. Wa qad wulida qabla nubuwati wa tuwfiya qablaha wa huwa ibnu sanatain, dan telah dilahirkan Qasim ini sebelum kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diwafatkan Qasim sebelum kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa ibnu sanatain, dan umur Qasim waktu itu 2 tahun. Jadi Qasim ini kada sempat menemui Nabi kita diangkat menjadi Nabi sudah wafat. Berapa umur Qasim? 2 tahun. Wa Abdullah, dan anak Nabi lagi yang kedua namanya Abdullah. Wa yusamma bitayyib wa bitahir,
Dan dinamai pula Abdullah ini Thayyib dan Tahir. Jadi bila disebutkan Thayyib atau Tahir berarti Abdullah. Wa wulida ba'dan nubuwah, dan Abdullah ini dilahirkan sesudah Nabi kita diangkat menjadi Nabi, sesudah nubuwah. Wakila lam yudrikin nubuwata, dan dikata ada juga yang berpendapat lam yudrikin nubuwah, Abdullah ini tidak memperdapati kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya wafat sebelum Nabi kita menjadi nabi juga. Wakila at-tayyibu ghairu tahir, dan dikatakan si Thayyib ghairu tahir. Thayyib itu orangnya bukan si Tahir. Nah, ada juga yang mengatakan Abdullah ini bergelar Thayyib, bukan Tahir. Wa Zainabu, dan anak Nabi lagi Zainab, wa Ruqayyatu Ruqayyah, wa Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum, wa Fatimatu radhiyallahu anhum, dan Fatimah radhiyallahu anhum. Jadi anak Nabi yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Fatimah. Wal banatu, dan anak-anak perempuan Nabi adraknal Islam, semuanya memperdapati Islam. Wahajarna ma'ahu, dan anak-anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut berhijrah bersama Nabi. Wa kulluhunna min Khadijah radhiyallahu anha, dan seluruhnya yang 6 orang tadi adalah anak Nabi kita bersama istri beliau yang bernama Khadijah. Jadi anak Nabi Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, ini seluruhnya anak Nabi bersama Khadijah Al-Kubra. Dan seluruhnya ini masuk Islam dan ikut hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatil Munawwarah. Wa wulida lahu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati Ibrahim min Maryata al-Qibtiyah, dan dilahirkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah anak beliau bernama Ibrahim dari istri Nabi kita atau jariyah beliau yang bernama Maryatul Qibtiyah. Nah, sementara ketika Nabi hijrah ke Madinah, nah di Madinah Nabi mendapat seorang anak dari Maryah Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Nah, jadi ada 7 anak Nabi secara keseluruhan. Wa mata Ibrahim wa huwa ibnu sab'ina lailah, dan meninggal anak Nabi yang bernama Ibrahim ini di Madinah. Wa huwa ibnu sab'ina lailah, dan dia anak berumur 70 hari. Jadi kada sampat tuha Ibrahim anak Nabi bersama Maryatul Qibtiyah ini hanya berumur 70 hari. Wakila, dan dikata pendapat lain sab'atu ashur, ada yang mengatakan umurnya cuma 7 bulan. Wakila, dan dikata orang sama niyatu ashur, ada juga yang mengatakan anak Nabi Ibrahim ini umurnya cuma 8 bulan. Wa kulluhum matu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya mereka anak Nabi, mulai dari Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim, seluruhnya wafat fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya itu wafat pada ketika Nabi kita masih hidup. Illa Fatimata, melainkan Fatimah. Jadi
Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Ibrahim, mereka ini wafat ketika Nabi kita masih hidup. Kecuali Fatimah. Fata'akharat ba'dahu, maka Fatimah ini tadudi atau terlambat sesudah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisab'ati ashur, 7 bulan. Jadi Fatimah sesudah Nabi kita wafat, 7 bulan sesudah itu baru Fatimah anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini wafat. Wa kanat Zainabu hiya akbaru banatihi radhiyallahu anhu. Ingat situ dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malam besok, kalau seandainya malam besok itu tarawih, maka pengajian kita insyaallah sesudah tarawih. Alamin ya Rahman.